Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita XYZ episode 10. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Di dalam hutan, Satoshi dan teman-temannya masih sibuk mencari Puni-chan yang hilang dan belum ada tanda-tanda ketemu. Karena sudah malam, mereka akhirnya mendirikan tenda dan api unggun untuk berkemah di hutan. Terlihat Yurika tidak nafsu makan. Hal itu disebabkan Yurika khawatir dengan kondisi Puni-chan. Lalu Satoshi, Serena, dan Sitoron membujuk Yurika agar mau makan. Setelah itu, Sitoron membahas tentang sel milik Puni-chan yang mempunyai kekuatan misterius. Kemudian Yurika yang masih khawatir dengan kondisi Puni-chan lalu mencoba mencari Puni-chan sendirian di malam hari. Dengan cepat, Sitoron memegang tangan Yurika agar tidak lari. Karena putus asa, akhirnya Yurika menangis dan Sitoron mencoba menenangkan Yurika. Lalu Serena menyuruh Yurika untuk mencuci muka dan tidur. Dari atas pohon muncul salah satu sel Puni-chan. Sesudah menidurkan Yurika di dalam tenda, Serena lalu bergabung bersama Satoshi dan Sitoron. Di sana mereka membicarakan tentang misteri geng Flare yang mengejar Puni-chan. Selain itu, mereka berjanji akan mencari Puni-chan keesokan harinya demi Yurika. Sementara itu, tim pelacak geng Flare terlihat sedang mengawasi Satoshi dan teman-temannya. Lalu tim pelacak geng Flare melaporkan hasil pengawasannya bahwa Satoshi dan teman-temannya belum menemukan Puni-chan. Selain mengawasi Satoshi dan teman-temannya, geng Flare juga mencari keberadaan Puni-chan dengan menggunakan teknologi penangkap gelombang. Keesokan harinya, Satoshi dan teman-temannya melanjutkan pencarian Puni-chan. Saat akan pergi, tiba-tiba Sitoron mengeluarkan sebuah alat yang berbentuk menyerupai Puni-chan. Alat itu berfungsi untuk mencari Puni-chan. Cara kerja dari alat itu adalah dengan mencari tempat di mana Puni-chan menyerap cahaya matahari. Maka dengan otomatis Puni-chan dapat ditemukan. Kemudian Sitoron menghidupkan alat tersebut. Lalu Satoshi dan teman-temannya mengikuti alat itu dari belakang. Scene beralih ke tim Rocket. Nampak tim Rocket sedang rebahan di atas rumput. Di sana mereka berencana untuk mendapatkan Puni-chan agar dapat menambah kekuatan. Tetapi rencana mereka diganggu oleh geng Flare. Tiba-tiba alat pencari Puni-chan milik Sitoron berjalan ke arah tim Rocket. Alat itu kemudian mengeluarkan tangan untuk menangkap Puni-chan yang sedang bersama tim Rocket. Merasa terganggu, akhirnya Musashi menendang alat milik Sitoron tersebut. Karena khawatir, tim Rocket lalu kabur. Di tempat lain, Satoshi dan teman-temannya sedang mencari keberadaan alat pencari Puni-chan. Di sana mereka terlihat kaget karena alat pencari Puni-chan yang tiba-tiba datang ternyata sudah rusak dan meledak. Tanpa diduga, datang sekumpulan Pokemon Toxicroak menghadang Satoshi dan teman-temannya. Dijelaskan bahwa Toxicroak termasuk Pokemon racun yang merupakan evolusi dari Pokemon Croagunk. Pokemon ini mempunyai kantong racun di tenggorokan. Saat terkuak, racun di tenggorokan akan meningkatkan kekuatannya. Kemudian Toxicroak mengeluarkan serangan. Dengan segera Sitoron mengeluarkan Bunnelby untuk menghadang serangan. Setelah itu Satoshi dan teman-temannya berlari menyelamatkan diri dari kejaran Toxicroak. Tanpa disadari, mereka sampai di tepi jurang. Karena terlalu cepat berlari, akhirnya mereka terjatuh ke dalam jurang. Dengan bantuan alat tangan Aipam, Sitoron, Serena, dan Satoshi berhasil selamat. Namun tangan Yurika tidak bisa terpegang oleh Serena. Akibatnya Yurika terjun bebas. Kemudian Bunnelby melompat untuk menyelamatkan Yurika.
Di sana, Satoshi, Serena, Sitoron segera menyusul Yurika dan Bumblebee yang berada di bawah. Akhirnya Satoshi dan teman-temannya bisa lolos dari kejaran Toxicroak. Namun Bumblebee mengalami luka di tubuhnya setelah menolong Yurika. Lalu Sitoron dan teman-temannya segera membawa Bumblebee ke Pokemon Center. Sementara itu tim Rocket mengawasi pergerakan Satoshi dan teman-temannya. Mereka berencana untuk mengikuti Satoshi dan teman-temannya demi mendapatkan Pony-chan. Scene lalu berlanjut di mana geng Flare yang berhasil menemukan keberadaan Z2 dan Pony-chan. Kemudian geng Flare bersiap akan bergerak menangkap Pony-chan. Lalu kita diperlihatkan Pony-chan dan Z2 sedang melakukan komunikasi. Terlihat bahwa Z2 tidak percaya dengan manusia, sedangkan Pony-chan masih percaya dengan manusia. Setelah itu Pony-chan mengawasi Yurika lewat selnya. Di dalam Pokemon Center, Bumblebee sudah mendapatkan perawatan. Namun Kidamo yang digunakan untuk menyembuhkan Bumblebee sedang habis. Kidamo adalah obat tumbuhan yang ada di sekitar puncak gunung belakang Pokemon Center. Setelah mendapatkan lokasi Pony-chan, geng Flare segera menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, geng Flare tidak berhasil menemukan Pony-chan. Lalu anggota geng Flare bernama Bara menghubungi tim pelacak yang sedang mengawasi Satoshi dan teman-temannya di Pokemon Center. Tim pelacak melaporkan bahwa Satoshi dan teman-temannya sedang mengurus Pokemonnya yang terluka. Selanjutnya tim pelacak diperintahkan untuk mundur dan fokus mencari Pony-chan di area air. Kembali di Pokemon Center. Di sana Sitoron merasa khawatir karena Yurika tidak ada di dalam Pokemon Center. Scene kemudian menunjukkan Yurika sedang berusaha menaiki gunung di belakang Pokemon Center untuk mencari Kidamo. Karena tidak berhati-hati, Yurika hampir terjatuh. Dari atas pohon, Pony-chan mengawasi Yurika. Setelah berhasil melewati penghalang pertama, Yurika selanjutnya berlari masuk ke dalam hutan. Namun ia keluar lagi karena dikejar oleh Pokemon Scolipede. Saat Yurika terjatuh, Scolipede mengeluarkan serangan. Untungnya Satoshi, Serena, dan Sitoron cepat datang sehingga Yurika dapat diselamatkan. Setelah itu mereka bersiap akan pergi untuk mengambil Kidamo yang berada di puncak gunung. Tiba-tiba tim Rocket datang dan menangkap Pikachu. Kemudian Satoshi menyuruh Yurika dan Sitoron agar pergi mengambil Kidamo. Sedangkan Satoshi dan Serena yang akan menghadapi tim Rocket. Untuk menghadapi tim Rocket, Satoshi mengeluarkan Greninja, sementara Serena menggunakan Braixen. Serangan lalu dilancarkan Greninja dan Braixen ke arah tim Rocket. Hingga akhirnya serangan itu mengenai balon udara tim Rocket. Akibatnya balon udara tim Rocket oleng dan tersangkut di pohon. Tak ambil diam, tim Rocket lalu mengeluarkan Pokemonnya. Lalu beralih ke Sitoron dan Yurika di mana telah sampai di puncak gunung. Lalu keduanya berjalan menuju ke tempat tanaman Kidamo tumbuh. Sampai akhirnya melihat adanya tanaman Kidamo, nampak kegembiraan terlihat di raut wajah Sitoron dan Yurika. Kembali ke Satoshi dan Serena yang sedang bertarung melawan tim Rocket. Sampai akhirnya serangan gabungan dari Pikachu, Greninja, dan Braixen berhasil mengalahkan tim Rocket. Lalu setelah itu Satoshi dan Serena segera menyusul Sitoron dan Yurika. Sementara itu di puncak gunung, Sitoron dan Yurika serta Dedenne nampak berusaha keras mengambil Kidamo. Dengan sekuat tenaga Sitoron mengangkat Yurika. Begitupun Dedenne yang berusaha meraih Kidamo menggunakan tangannya. Karena keseimbangannya terganggu, mereka hampir terjatuh.
Lalu mereka berhasil menyeimbangkan badan lagi dan kembali berusaha mengambil Kidamo. Melihat perjuangan keras yang dilakukan Yurika, Puni-chan lalu mengeluarkan kekuatannya untuk membantu. Akhirnya Yurika dapat mengambil Kidamo. Di saat yang bersamaan datang Satoshi dan Serena menyusul. Mereka berempat berkumpul kembali. Di Pokemon Center Bundlebee sudah sembuh dari sakitnya. Semua yang ada di sana merasa senang. Lalu Satoshi mengajak untuk kembali mencari Puni-chan. Saat Yurika pergi untuk mengecek tasnya, tanpa diduga Puni-chan sudah ada di sana. Dengan begitu nampak kegembiraan dirasakan oleh Yurika. Dan to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon XYZ episode 10. Untuk episode selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.